itu Anda sudah bilang bahwa Allah teh baru. Jelas ya? Sebab tanda sesuatu yang baru itu harokah. Harokah itu bergerak. Wasukun atau diam. Kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang diam, kadang-kadang ngedengar, kadang-kadang enggak ngedengar, kadang-kadang mau ngaji, kadang-kadang enggak mau ngaji, kadang-kadang semangat ngajinya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidur, kadang-kadang tidur. Itu tuh tanda sesuatu yang min harokatin wasukunin, adanya pergerakan ataupun diam, wa ghairihima, dan apa saja, wa mulazimul hadithi hadithun, apa saja yang terjadi kepada sesuatu yang baru itu adalah perkara baru. Ini Anda dikasih ilmu cukup lumayan, cukup hebat, cukup keren ya. Jadi tanda sesuatu yang baru atau tanda makhluk, tanda makhluk itu selalu berubah, putar kan? Nih, pas bikin sholat tadi sholat usai Allah maghrib salata raka'atin mustaqbil qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu karena Allah Ta'ala. Ulang pertama ngomongan aja. Karena Allah. Apakah itu karena Allah Ta'ala terus-terusan atau itu tuh yang karena Allah Ta'ala tadi itu, karena Allah Ta'ala tadi itu tuh terus-terusan sampai salam enggak? Ayah kesolat ya kan? Kalau pas bagian imam bacanya wanazi'ati gharqa, astaghfirullah, baca wanazi'ati gharqa. Komodi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Waduh macana deui bae. Kulhu cekan kita. Ini 10 aja binas terus gitu lah. Jadi berubah enggak? Yang tadinya lillahi ta'ala jadi nate ngambek kain. Itu kan berubah. Itu tanda orang kayak kita juga selalu berubah. Kadang-kadang pengen, banyaknya pengen pulang. Kadang-kadang pengen ngaji, kadang-kadang enggak. Nah itu ciri sesuatu yang baru kayak gitu. Mulazimul hadithi itu hadithun, sesuatu yang keberadaan itu bergerak ataupun ada diamnya, dan pergerak dan diamnya itu dua-duanya itu terjadi pada dia, maka ini adalah tanda sesuatu yang baru. Tanda sesuatu yang baru pada yang baru itu menunjukkan bahwa sesuatu tadi baru. Wa dalilu hudutsil a'rad musyahadatut taghayyiriha. Nah, sementara tanda keberadaan sesuatu yang baru itu kelihatan banget kan? Kelihatan. Jadi makhluk itu kelihatan banget. Beda dengan Allah, beda dengan ilmu, beda. Penciptaan Allah itu ya, itu nggak kelihatan. Beda kayak kita. Nih, sekarang kan tahu-tahu malamnya, benar nggak? Nih, dari siang ke malam. Anda perhatiin. Diperhatiin kalau pas bagian siang sama malamnya banget mah itu mah ketahuan. Siang berarti terang, kalau malam gelap. Tapi perubahan dari siang ke malam itu susah kan? Pan itu dia sedikit tahu-tahu malam. Ini kerjaan Allah Ta'ala. Rada-rada ribet untuk mengetahuinya. Beda dengan kerjaan makhluk. Kalau kerjaan makhluk kelihatan banget, jelas banget.
Di antara misal orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji, ya kelihatan yang ngaji berarti ada, ya nuntut ngaji berarti kan gitu. Ya kalau kerjaan manusia itu sangat-sangat kelihatan. Min adamin ila wujudihi, baik keberadaannya ataupun ketidakadaannya. Min wujudin ila adamin, demikian juga dari mulai wujudnya ketidakadaan, itu semuanya kelihatan. Ini penjelasan lebih lanjutnya gini. La khafaa, tidak ada keraguan lagi, annal alam, bahwa alam semesta, minas samawati, baik itu langit, wal ardin ataupun lapisan-lapisan bumi, wa ma fihima, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, bahkan apa saja yang ada di antara keduanya, kayak satelit, satelit, terus naon kayak angin, ya angin kan disebut di bumi enggak, di langit enggak, terus apa? Awan, ya, awan itu di bumi enggak, di langit enggak. Itu wa bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya itu ajrun mulasimatul lil aqrab takum biha min araka. Itu adalah bentuk-bentuk atau zat atau partikel-partikel yang pasti dia itu akan menerima perubahan. Menerima apa sih? Ini nomor satu ya, perubahan. Jadi kemana wae? Jadi dia akan selalu berubah. Ayeuna ngomong kos kieu, mungkin bisa jadi beda ya makhluk. Itu teh makhluk pun pasti berubah. Ya, dari sini nanti ganti ke sini, dan punten ini kan sekolah dulu mah SR, sekolah ganti kurikulum, ganti SN, sekolah dasar. Kesininya ada sedih SD, IT, sedih, ya. Ada lagi macam-macam, bahkan kesininya dulu SMA atau sekolah tinggi, dulu mah ST, sekolah tinggi, atau ya pokoknya sekolah tinggi itu yang ada. Sekarang ganti SMA, dari SMA ganti lagi SMU ganti lagi SMK. Hayu, dulu mah ada PGA, pendidikan guru agama. Sekarang mah tinggal G-nya itu, tinggal PA, ini kan, ya ada SGO, ya, SGJ, ya, sekolah guru olahraga, dulu tuh ya ada kayak sekolah teknik ST, ya, terus SPK, sekolah perawat, kesehatan, macam-macam dulu. Sekarang udah nggak ada itu semua. Ayahnya paling SMK, Semenga masih ada. Ya pokoknya yang jelas mah berubah. Lil aqrab taqumu biha min awaqat wasukut, di mana perubahan ini akan selalu terjadi, baik perubahan bergerak ataupun perubahan tidak bergerak. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wala natasir ala al wasukut. Ini sengaja kami itu cuma ngobrolin tentang masalah gerak dan diam. Ngomongin aja gerak dan diam. Fa inna ma'rifatan luzumil ajr lahum, sebab begini kan, mengetahui sesuatu itu cukup dengan gerak dan diam. Nah, gini sedikit ya, yang kita tahu betul hidup itu apa ya? Ada yang tahu? Hidup itu apa? Pasif. Terus
Iya, benar. Pasti apa? Tidak ingat. Hidup itu jarak fase dari tidak ada, dari apa sih? Tidak ada ke tidak ada, dari apa? Tidak ada ke tidak ada, tengah-tengahnya itu namanya ya Pak. Rokok ini rokok itu rokok mati. Rokok mati. Lamun kurang juga korek. Tak begitu. Kita disebutnya rokok hidup, rokok mati. Rokok hidupnya. Selama itu masih ada yang merahnya sampai ke ujung, sampai di itu teh namanya rokok hidup, rokok mati. Rokok hidup berarti ini disebutnya rokok hidup, rokok mati. Rokok mati nanti teh ujung-ujungnya mati lah. Nah itu baru namanya hidup. Hidup itu cuma fase doang, cuman jarak dari tidak ada ke tidak ada. Itu ngerti ya? Paham ya? Nah, itu namanya hidup untuk manusia, untuk makhluk. Tapi nggak bisa ditempelin ke Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kan hayu. Hayu itu artinya hidup. Jangan dianggap nanti Allah Ta'ala jarak antara tidak ada ke mati. Nggak bisa kalau itu Allah Ta'ala. Allah mah lazimul hayy. Pasti hidupnya tanpa ada kematian. Walau taswir dan sengaja kami ringkas ini cuma berbicara tentang masalah gerak dan diam aja. Loh, kenapa? Karena segala sesuatu itu cukup dengan diketahui ada gerak dan tidak. Itu kan pasti semuanya kayak gitu. Contoh, orang kalau sudah bisa maju terus bisa mundur. Tapi habis posisi kayak hidup nanti hidupnya bisa maju, bisa mundur. Nasibnya bisa maju, bisa mundur. Ngaji mah bisa mundur, bisa mundur. Itu kadang-kadang bisa maju. Nanti kalau lihat ini gitu. Nah itu pokoknya semuanya itu bisa maju, bisa mundur, bisa hidup, bisa mati, bisa diam, bisa bergerak. Nah itu tanda-tanda yang baru itu seperti itu semuanya pasti. Makanya yang namanya manusia itu kadang-kadang ada yang melarat, ada yang kayak entok puyeng kan. Ya, itu ciri masih hidup. Kadang-kadang stres, kadang-kadang lebih stres. Entah pusing berarti eta masih hidup. Itu loh. Jelas ya? Makanya situ kalau stres itu senang kan. Sebab masih hidup. Sebab kalau situ sudah nggak merasa stres, berarti dia semua tenang. Dan orang yang hidup ada stresnya, ada senangnya, ada macam-macam. Oh berarti tanda alhamdulillah masih hidup, ayah saretna, ayah bidangna, nah berarti masih hidup. Itu dah likul wahidin minal hawas itlau kan wahidin minhum qadiman lama qabila ayat anima abadan aslan. Sebab gini, kalau memang laukana wahidin minhum qadiman, jikalau salah satu di antara gerak dan diam itu ada yang qadim, maksudnya ada yang qadim itu gimana sih? Ada yang paling duluan. Kadang-kadang ada yang nanya ya, telur sama ayam duluan mati. Itu tuh nggak bisa digituin. Sebab itu tanda makhluk
hidup itu ya, kalau ada telur berarti ada ayam. Kalau ada ayam berarti ada telur. Entong ditanya anak itu ulaan mana? Ya, antara telur dan ayam itu cirinya makhluk hidup ada telur ada ayam, itu cirinya. Jelas ya? Paham ya? Jadi cirinya itu seperti itu. Jadi harus ada dua-duanya, dan itu kan harus sejajar. Harus sejajar. Dua-duanya harus ada. Nggak bisa duluan mana nggak bisa. Sebab kalau ada yang duluan itu ayat anima abadan asla, maka pasti yang satunya lagi nggak bakalan ada selama-lamanya. Li'anna ma tabata tidak ada. Sebab apa saja yang duluan yang mendahului itu pasti gak bakalan hilang. Bibinya langsung kesel. Kesel. Itu teh susah hilang. Makanya ada istilah Gus Dur ya. Gus Dur itu pernah ditanya. Gus Dur itu dikhianati oleh siapa? Dikhianati oleh ini sama ini. Gus Dur kesel. Gus Dur memaafkan kan? Memaafkan enggak? Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Sebab susah lupa. Itu sesuatu yang duluan itu sulit untuk hilang. Kayak misal kita ada kayu gitu ya. Ada kayu, maksudnya sama kita teh mau di lem, misalnya mau di lem, tapi logo malah dipaku. Ini teh punter-punter kan paku itu teh nggak bakalan hilang, walaupun kan ditutup, ya, walaupun ditutup tetap nggak bakalan hilang. Sesuatu yang duluan itu nggak bakalan pernah. Wala khafa anna kulla wahidin min as-sukuri wal harakah qabilun lil adab. Yang jelas baik diam atau bergerak itu dua-duanya ada kemungkinan tidak terjadi. Maksudnya gimana? Orang kalau sudah diam pasti tidak bergerak. Kalau orang sudah bergerak pasti tidak diam. Berarti kalau bergerak diamnya ada nggak? Kalau dia bergerak diamnya ada nggak? Enggak ada. Kalau dia diam, bergeraknya ada nggak? Enggak ada. Berarti dia nerima diam, nerima bergerak. Itu loh. Ya ngerti tuh. Nah, ini tanda-tanda makhluk hidup tuh kayak gitu. Orang kalau sudah stres, kira-kira dia senang nggak? Mau mana aja kalau senang pas bagian stres. Tapi lamun pas bagian mana senang, kira-kira stres deh. Berarti jelema teh mungkin senang, mungkin stres. Tapi kalau dia sudah senang nggak bakalan stres. Kalau dia sudah stres nggak bakalan senang. Cuman yang jelas manusia menerima dua, nggak bisa salah satu dong, nggak bisa. Di situ kalau pengen sehat terus nggak bisa. Didinya lain jelema. Jelema mah kudu aya gering. Kudu aya naon sih? Gering. Kalau mau sehat, mau gering terus lain jelema. Jelas ya? Nah, termasuk rokok, sholat terus lain jelema. Jelema mah aya sholat, aya jelasnya. Bahkan loba dah beres wala fa li'anna qad syuhida ada